Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari bersama-sama tentang Microsoft Excel, di mana sebelumnya kita pernah mempelajari materi ini dan kita pernah menggunakan beberapa rumus di Microsoft Excel, mulai dari menjumlah, mengurangi, mengalihkan, mencari rata-rata, mencari nilai tertinggi, terendah, bahkan sampai ke if maupun sum if. Nah, kita akan mengulang lagi agar kita tidak lupa dengan materi yang sudah kita pelajari di kesempatan yang lalu. Yang pertama, nanti silahkan buatlah data seperti ini di Microsoft Excel, mulai dari nomor, NIS, nama, kelas, tahun masuk, nomor urut, kemudian nilai sikap, disiplin, tanggung jawab, pengetahuan, jumlah peringkat. Nah, saya tuliskan apa adanya dulu seperti ini di awal, karena nanti saya contohkan. Jadi nanti tuliskan dulu seperti ini posisinya. Kemudian yang pertama, nilai ini akan mencakup mulai dari sikap, disiplin, tanggung jawab sampai pengetahuan. Jadi yang nilai ini harus kita gabungkan selnya dari sel G1 sampai sel K1. Jadinya kita klik tahan, klik kirinya kita tahan, klik kiri kita tahan, jangan dilepas. Kemudian sambil mouse-nya kita geser sampai ke J1. Ya, J1. Setelah itu kita di sini pilih merge center. Nah, ini ya, merge center ini agar gabung. Nah, demikian juga yang nomor, NIS, nama dan seterusnya, karena ini kosong atasnya berarti kita blok klik nomor dan tahan gerakan mouse sampai atasnya, kemudian merge center. Begitu pula yang lain seperti ini ya. Kemudian jumlah, kemudian peringkat. Nah, kemudian di sini ada tanggung jawab. Kita lihat tanggung jawab, tapi tulisannya tertutup. Untuk memperbesar atau melebarkan kolom, kita pastikan kursor kita ini ya berada di antara I dan J, atau berada di kolom yang akan kita lebarkan. Kita taruh sini hingga bentuk kursornya menjadi seperti ini. Posisinya kelihatan kan berbeda. Dan kita klik tarik ke sini. Nah, sesuai dengan kebutuhannya, pengetahuan. Nah, sesuai dengan kebutuhannya ya. Dan yang lainnya pun disesuaikan dengan lebar yang dibutuhkan, seperti itu. Seperti ini. Peringkat. Kemudian kita atur berikutnya posisi ya. Untuk mengatur posisi ini, karena ini kan harusnya di tengah-tengah ya, tengah-tengah. Maka kita blok. Cara ngebloknya adalah kita klik tahan, klik kiri tahan, kemudian kita geserkan sampai ke peringkat. Setelah itu kita cari yang middle elegant, yang ini ya, kita middle elegant, kita klik. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti posisinya sudah baik. Sekarang karena ini adalah judul sebuah kolom, pastikan kita sudah berada di tengah-tengah. Kemudian ininya juga berada di tengah-tengah seperti ini semua. Kemudian kita buat tebal blok. Kemudian atasnya akan kita beri warna ya, beri warna dasar atasnya warna kuning. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nah, tapi ini garisnya jadi ketutup. Nah, sekarang kita akan memberi garis dulu. Caranya kita blok semua sampai yang terakhir seperti ini ya. Kita blok semua. Kemudian di sini di bagian grup font itu ada menu border, kita klik, kita pilih yang all border. Kita pilih yang all border, klik. Nah, jadinya garisnya keluar lagi. Nah, ini kita andaikan adalah sebuah tabel data untuk seleksi calon ketua OSIS ya, yang dinilai ada sikap, disiplin, tanggung jawab dan pengetahuannya. Nah, nanti nilai-nilainya akan kita masukkan di sini ya, kemudian jumlahnya akan kita hitung akhirnya berapa, seperti itu. Kemudian tahun masuk ini akan mengidentifikasi. Jadi tahun masuk itu dan nomor urut kita ambilkan dari NIS, tapi bukan terus kita ketik 24 seperti ini, bukan ya, tapi kita menggunakan rumus. Ini hanya sampel 5 siswa, kalau banyak sekali kan tidak mungkin kita manual satu-satu, makanya fungsi dari Excel itu agar untuk mempermudah dan mempercepat kita dalam proses pengerjaan. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama nomor kita isi dulu. Nah, kemudian nilainya sudah kita isikan. Kemudian kita rapikan juga untuk nilai kelas biar posnya di tengah-tengah ya. Mulai dari nomor kita blok,
kemudian kita pilih tengah, yang ini ya, kita pilih tengah. Kelas juga kita blok, kita pilih tengah, yang ini ya, kemudian sikap sampai sini kita blok, kemudian kita pilih tengah. Jangan ngebloknya satu pilih, jangan ya, tapi seluruhnya secukupnya. Nah, seperti itu. Nah, hari ini kita akan menggunakan rumus ya, rumus untuk mengambil karakter atau angka atau digit dari kata atau kalimat yang sudah ada. Ya, kita nanti menggunakan rumus left dan right untuk kali ini. Ya. Jadi untuk mengambil tahun, berarti tahun itu adalah 2 angka di depan ini adalah tahun masuknya. Dengan cara kita sama dengan si rumusnya dulu. Left, kita menggunakan rumus left buka kurung, kemudian baru B3-nya kita tuliskan, kemudian number yang mau kita ambil, jumlah karakter yang kita ambil berapa. Kita anggal mengambil tahun masuk itu 2 digit awal, berarti kita ambil 2. Setelah itu tutup kurung, tekan enter. Nah, masuk. Begitu juga untuk Bagas nanti sama dengan left buka kurung. Bagas berada di sel berapa ini? Nisnya? Ya, sel B4. Kemudian titik koma. Jadi nanti titik koma ataupun koma itu mengikuti yang muncul di bawah ini ya. Mengikuti muncul ini ya. B4 kemudian sama 2, tutup kurung, enter. Nah, jadi. Nah, untuk mengambil nomor urut itu adalah posisi yang berada di kanan ya, di belakang ada 4 digit nomor urutnya. Maka kita gunakan rumus sama dengan right ya. Right buka kurung. Sel berapa ini si Adrian nisnya? Ya, B1, B3, kemudian berapa yang mau diambil? 4, tutup kurung, enter. Seperti itu ya. Sama berlaku untuk Bagas juga sama dengan right buka kurung, kemudian di sel berapa itu? B4, T,4, tutup kurung, enter. Nah, nanti silahkan kalian lanjutkan kerjakan untuk yang Citarum, Daniel, Zakiatul ini dikerjakan ya. Nah, ini nanti dikerjakan diisi. Nah, yang saya tanda merah ini. Kemudian kita akan menjumlah nilai. Nah, harusnya masih ingat ini. Jumlah itu pakai rumus apa untuk menjumlah di dalam Excel? Menggunakan rumus sum ya. Sama dengan sum buka kurung. Ya. Di sum ini kita akan masukkan nilai awal dan nilai akhir, rentang awal dan rentang akhir yang akan dihitung. Jadi tidak perlu menuliskan 80 plus 85 plus 90 plus 80, tidak perlu. Yang kita tuliskan hanya awal dan akhir. Nah, nilai awal itu adalah nilai sikap yang berada di posisi sel berapa ini? Punya si Ardian di sel G3. Berarti kita tulis G3. Kemudian kita titik 2. Titik 2, ingat jangan titik koma tapi ini titik 2. Karena titik 2 itu artinya sampai. Jadi kita akan menghitung menjumlah nilai dari nilai sikap yang posisinya berada di sel G3 sampai titik 2 itu artinya sampai nilai pengetahuan yang berada di sel J3. Nah, ini tandanya kalau sudah benar nanti keblok seperti ini otomatis ya. Kemudian tutup kurung, tekan enter. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah ketemu, silahkan dijumlah semuanya yang lain. Setelah yang lain ketemu, baru kita cari rankingnya. Nah, di ranking ini yang agak rumit ya, yang harus diperhatikan. Jadi kita menggunakan rumus rank sama dengan rank. Ya, rank ya. Buka kurung. Ya, rankingnya yang mau dicari, rankingnya siapa? Yang pertama adalah Ardian. Ranking Ardian itu atau jumlahnya ya. Ardian itu berada di sel K3. Sel K3 ya, titik koma, kemudian di sini yang nyala adalah referensi. Berarti ini jumlah nilai si Ardian ini akan kita bandingkan dengan referensi. Referensi itu apa? Referensi itu adalah jumlah nilai teman-teman Ardian yang lain. Jumlah nilai milik teman-teman Ardian. Nah, nilai milik teman-teman Ardian itu berada di sel berapa? Berarti Bagaskara itu berada di sel berapa ini? K4. Kemudian
teman-teman yang lain, yaitu sampai Citarum, Daniel, dan Zakia. Jadi referensi itu sama seperti SAM ngitungnya. Referensi itu menuliskan nilai awal sampai nilai akhir. Berarti kita tuliskan di sini referensinya adalah nilainya Bagaskara yang berada di sel K4 sampai nilainya Zakiatul yang berada di sel K7. K4 titik 2 K7. K4 titik 2 K7. Nah, tapi di dalam rumus ranking, untuk mencari ranking seseorang itu tidak hanya membandingkan dengan rankingnya teman-temannya saja, tetapi untuk referensinya itu dipilih dari awal, dari siswa nomor pertama, dari data yang pertama. Berarti walaupun si Ardian ini mau mencari ranking yang mau dibandingkan dengan nilai teman yang lain, maka rumus refnya tidak dari Bagaskara ke Zakiatul, tapi referensi itu tetap dari atas, dari paling atas, berarti dari si Adrian itu sendiri. Berarti kita tulis tetap K3 sampai K7 baru titik koma. Nah, kemudian setelah kita titik koma ada order, descending or ascending. Kalau descending berarti nilai yang paling tinggi, jumlah nilai yang paling tinggi akan mendapatkan ranking 1. Tapi kalau ascending, jumlah nilai yang terendah malah akan dapat nilai 1. Makanya berarti kita pilih yang mana? 0. Setelah itu kita tutup kurung, tekan enter. Nilainya, rankingnya adalah ranking 2. Ya. Nah, nanti juga sama. Kita akan cari punya Bagaskara. Kita sama dengan kemudian rank, ya, rank, kemudian numbernya ini ya, jumlah nilai yang mau kita cari punya si Bagaskara ada di sel K4 titik koma, kemudian kita bandingkan dengan nilai yang lain. Nah, membandingkannya tadi saya sudah bilang referensi itu berarti dari awal, dari paling atas, dari paling ujungnya. Ujungnya berarti milik Ardian ada di sel K3 sampai sel terakhir milik Zakiatul, berarti tetap sel K7. Jadi nilai referensi itu untuk mencarinya tetap sama dari awal sampai akhir, harus kita masukkan semua. Titik koma, ordernya 0, tutup kurung, enter. Nah, seperti ini cara mencari rankingnya. Nah, nanti silakan dilanjutkan, dikerjakan sampai selesai. Setelah selesai, jangan lupa beri nama, simpan. Ya, simpan filenya. Simpan filenya. Ya. Namanya apa nama menyimpannya? Dengan nama yang pertama adalah kelas, spasi nama kalian, spasi latihan Excel 1. Nah, seperti ini ya. Jadi misalnya kelas 8A. Ya. Kemudian spasi namanya Siti Ardini. Spasi latihan Excel 1. Nanti disimpan. Caranya menyimpannya bagaimana? Menu ke file, kemudian pilih menu save seperti itu ya. Setelah itu nanti kalian akan ditampilkan seperti ini. Ya, taruh di dokumen, kemudian buat file nama filenya, kemudian save seperti itu. Ya. Seperti itu untuk materi kita kali ini. Silahkan nanti dipraktekkan dengan baik ya. Semoga bermanfaat. Kemudian kita lanjutkan untuk rumus-rumus berikutnya di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.